Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Syukur kembali berjumpa lagi, kembali bersama-sama untuk menyembah Tuhan, syukuri atas rahmat-Nya yang Tuhan sudah berikan limpahkan dalam kehidupan. Pagi hari ini kita kembali diizinkan oleh Tuhan, kita boleh menjalani hari ini. Kita bersyukur yang memberikan nafas kehidupan di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita berterima kasih kepada Jesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwa adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, kasih-Mu bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku,
setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami yang tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya, tiada habis-habis. Kami bersyukur. Pagi hari ini kami diizinkan untuk duduk diam di kaki-Mu, menyembah-Mu, memuji, berterima kasih. Karena kami sadar kami beruntung. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, pengharapan satu-satunya, Allah pengharapan. Sebab itu kami menyerahkan hari ini sepenuhnya dalam apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hari ini, kami yakin dan percaya Allah bersama. Dan bawalah kami hari ini untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau, mengenal tentang Engkau, hidup di dalam Engkau, dalam jalan-jalan-Mu, dalam kebenaran. Bersyukur. Kami berterima kasih. Kami rindu akan sabda firman-Nya. Bila urapan Roh Kudus, itulah yang menyertai setiap. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia, ditulis oleh Daud. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh-Mu dan pendenda. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkan? Namun Engkau telah membuat hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kaki. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Judul perikop dari bacaan kita, manusia hina sebagai makhluk mulia. Kenapa manusia menjadi hina? Sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, kehinaan terjadi di dalam kehidupan manusia. Awal Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kemuliaan Allah terpancar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, gambaran tentang Allah itu terwujud nyatakan di dalam kehidupan manusia. Tapi sejak dosa masuk dalam kehidupan manusia, hancurlah kehidupan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada yang merasa bahwa dirinya lebih mulia dari Allah itu sendiri. Menjadi manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang memberontak terhadap Allah. Tetapi di satu sisi, ada juga manusia yang merasa dirinya hina, sehingga untuk menghargai dirinya sendiri pun dia tidak bisa, karena dia merasa tidak layak. Saking rusaknya kehidupannya, hancur bobrok. Sadaran akan itu membuat manusia tidak bisa lagi menilai, melihat ke dalam dirinya siapa mereka yang sebenarnya. Tetapi pemazmur ini menyadari, dia melihat
Semua Tuhan ciptakan. Langit, bumi, dan segala isinya. Dengan segala kemegahannya, kedahsyatannya. Bumi adalah salah satu ciptaan Tuhan. Dari galaksi yang sangat besar ini, bumi juga diibaratkan seperti debu kecil. Dari sekian miliar galaksi, planet-planet yang ada di ruang angkasa ini, semuanya sangat banyak. Bumi saja bentuknya seperti debu. Apalah manusia ini yang tinggal di bumi. Dari sekian miliar manusia yang ada di bumi saat ini, kita pun tergolong jadi golongan yang kecil. Tetapi kita yang hina karena dosa, Kristus Yesus menebus kembali kehidupan kita. Kita dikembalikan kepada posisi yang mulia. Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Itulah posisi awal manusia. Tetapi karena kejatuhan manusia, Kristus memulihkan kita kembali. Hubungan kita kembali dengan Bapa di surga. Kemuliaan itu kembali ada dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu menyadari dan melihat diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia. Sebab itu kita perlu memperhatikan kehidupan kita supaya kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah itu terpancar dalam hidup kita di sepanjang hari ini. Dari perbuatan, tingkah laku, perkataan, diwujud nyatakan dalam hidup kita tentang kemuliaannya. Kita mulia bukan karena kita, tetapi karena anugerah yang daripada Tuhan Dia berikan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi manusia-manusia mulia, manusia-manusia yang berharga. Tadinya kita tidak ada harganya, kita rusak, hancur, bahkan kita sombong, merasa mampu, bisa, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dasar kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Dan segala kemuliaan adalah milik Tuhan. Jadi bukan kemuliaan diri kita. Jadi sekarang kita mulai melihat ke dalam hidup kita di sepanjang hari ini. Kita melihat bahwa kemuliaan adalah milik Tuhan semata. Kebesaran, keagungan kita kembalikan kepada Tuhan. Saat hidup kita hari ini bisa menjadi berkat, kita kembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Saat hari ini hidup kita bisa menjadi terang, menjadi dampak, menjadi banyak hal bagi lingkungan sekitar, bahkan keluarga kita. Itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita menyadari bahwa kita adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan sesali keadaan kita, kehancuran kita, masa lalu kita, bahkan mungkin keadaan kita hari ini. Sadar bahwa kita adalah makhluk mulia yang Allah ciptakan. Allah mau pakai hidup kita hari ini untuk kita mempermuliakan namanya. Tuhan mau pakai setiap hidup kita di sepanjang hari ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Dialah yang memahkotai kita, Dia yang memberikan kemuliaan itu. Jadi kemuliaan itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi kemuliaan itu karena anugerah yang daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersama-sama berdoa. Bapakku yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah manusia yang mulia, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Dari sekian banyak ciptaan, Engkau memfokuskan kepada kami untuk menjadikan kami sebagai saluran, objek dari
dari kasih-Mu atas semua ciptaan yang ada. Kami bersyukur. Ampuni kami atas setiap keterbatasan kami, kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami. Tuhan, kami minta ampun. Kami rindu hari ini, biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Baik melalui perbuatan, tingkah laku, baik saat kami sedang bekerja, saat kami sedang melakukan usaha, saat kami berbisnis, saat kami melayani, saat kami belajar studi, saat kami bertani, saat kami beternak, saat kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami menyadari betapa hinanya kami, tetapi Engkau mengasihi kami. Engkau peduli atas hidup kami. Sebab itu hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang beracara di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak yang ada diberkati Tuhan. Begitu juga atas sanak famili kami, kota, bangsa kami, gereja Tuhan, mengalami berkat dan lawatan yang daripada Tuhan. Kami tahu, kami mengerti, kami percaya bahwa apapun yang akan terjadi di sepanjang hari ini, kami yakin dan percaya, jikalau Tuhan beserta dengan kami, kemenanganlah yang ada di pihak kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, menyerahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Saudaraku, selamat menjalani hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, kemenangan yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom, puji Tuhan.